Shalom Jemaat Betel Area yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membacakan renungan harian Selasa 21 April 2020 dengan tema Kebangkitan yang Memberi Pengharapan. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 22. Yesus bangkit pada hari ketiga ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur Yesus Kristus yang bangkit menampakkan diri kepada beberapa orang, di mana penampakan diri Yesus kepada banyak orang ini jelas membuktikan bahwa Kristus benar-benar bangkit dan kebangkitannya bukan hanya sekedar mitos, tetapi sebuah peristiwa yang begitu signifikan, yaitu memberi pengharapan. Apakah pengharapan di balik kebangkitan Kristus? Pertama, kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan perubahan hidup. Injil berisi kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Kebangkitannya memberi pengharapan akan adanya perubahan hidup bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Apa yang dialami oleh Paulus sebelum ia mengenal Yesus dan sesudah Yesus menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Damsyik adalah suatu perubahan yang sangat menakjubkan. Paulus yang dahulunya menganiaya jemaat, setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, ia menjadi pemberita Injil yang sangat setia sampai akhir hidupnya. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan kepastian iman. Ayat 14 dan 17. Pengharapan akan perubahan hidup tidak bisa ada jika tanpa pengharapan akan kepastian iman. Paulus menegur jemaat Korintus yang pada saat itu ada yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus dengan alasan orang mati tidak bisa hidup lagi. Kepada mereka yang tidak percaya, Paulus menegur dan menguatkan mereka bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup dan bangkit. Jika Kristus tidak bangkit, Paulus mengatakan sia-sialah pemberitaan Injil yang dia sampaikan dan sia-sialah juga kepercayaan mereka. Dengan kata lain, kebangkitan Kristus adalah inti Injil sejati dan iman Kristen. Biarlah kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada tahun ini bukan menjadi suatu perayaan rutinitas, tetapi membawa kita benar-benar percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sebagaimana anugerah Tuhan menyentuh dan melawat hidup Paulus, maka biarlah kebangkitannya ini juga melawat dan menyentuh hati dan pikiran kita, sehingga anugerahnya pun dapat kita alami. Amin.